أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa berjamaah di masjid yang mulia ini, Masjid Mujahidin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan di sini tentang menikmati hidup. Menikmati hidup dengan 6M. 6M, menikmati hidup. Tapi belum selesai. Pagi ini saya lanjutkan yang dulu belum selesai itu ya. Dulu yang sudah itu yang pertama, supaya bisa menikmati hidup, yang pertama menjaga kesehatan. Nabi menyatakan wasihhataka qabla sakomika, jaga sehatmu sebelum kamu sakit. Yang pertama dulu. Yang kedua, melakukan semua aktivitas dengan khusyuk, itu yang kedua dulu. Kalau dengan khusyuk insya Allah bisa menikmati. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, supaya hidup itu bisa dinikmati, M yang ketiga, mesra dengan keluarga. Mesra dengan keluarga. Baiti jannati, keluargaku adalah surgaku. Bagaimana cara supaya di keluarga mesra? Yaitu sangat penting. Seorang bijak mengatakan kalau ada surga di dunia itu keluarga yang bahagia. Kalau ada neraka di dunia itu keluarga yang gagal. Membentuk keluarga yang mesra itu pertama senyum. Senyum itu indah. Di keluarga itu harus murah senyum. Senyum kepada istri, senyum kepada suami, senyum kepada anak, senyum kepada tetangga, murah senyum. Familiar dalam bahasa Jawa, semanak namanya. Hidup ini harus semanak supaya bahagia, bisa menikmati. Allah berfirman, wala tusoir khoddaka linnas, jangan kamu plengoskan. Plengoskan itu ada bahasa Indonesia tapi tidak mantap seperti bahasa Jawa gitu. Melengos. Jangan pelengoskan pipimu dari manusia. Artinya jangan angkuh. Semana familiar. Murah senyum ya, senyum. Senyum itu indah. Orang yang tua tidak punya gigi, senyum itu masih menarik. Apalagi kalau punya gigi yang lengkap seperti Pak Ibu sekalian. Senyum. Yang kedua, sholat dan baca Quran di rumah itu. Nawiru manazilakum bisolah wa qiraatil Quran. Sinari tempat tinggalmu itu dengan sholat, terutama sholat tahajud, karena sholat wajib kita sebaiknya ke masjid. Nawiru kita ke sholat, sinari rumah tanggamu itu dengan sholat, wa qiraatil Quran, dan ada baca Quran. Baca Quran di rumah kita harus ada baca Quran. Jam tertentu TV mati, yang ada hanya suara mengaji. Bapak mengaji, ibu mengaji, anak-anak akan ikut.
baca Quran. Sinari rumah tangga yang tidak ada baca Quran itu peteng, sumpek, gampang ngamuk, gampang cerewet. Bapaknya ngamuan, ibu cerewetan. Tidak ada sinar ilahi di rumah itu. Mungkin sinar lampunya terang karena kaya, tapi tidak ada sinar ilahi, sumpek, gelap, tidak bahagia, tidak mesra dalam keluarga. Profesor Rosidi itu pernah memberi pengajian. Profesor Rosidi itu Menteri Agama yang pertama ya. Menteri Agama yang pertama Profesor Rosidi, salah seorang pimpinan pusat Muhammadiyah periode lama itu, memberi pengajian kepada remaja. Beliau begini, anak-anak, saya senang sekali, remaja masjid ya, kalian mengadakan pengajian. Sebelum saya mulai, saya ingin tanya supaya kalian jawab dengan jujur, tidak ada sanksi. Apa pertanyaan? Sederhana. Siapa di antara kalian anak-anakku yang setiap hari baca Al-Quran ngacung? Pertanyaan sederhana ya. Siapa dari kalian anak-anakku yang setiap hari baca Al-Quran ngacung? Berapa yang ngacung Bapak Ibu sekalian? Anak remas itu, remaja masjid itu. Ditanya siapa yang tiap hari ngacung, mengaji? Tidak satu pun yang ngacung. Jadi banyak remaja masjid itu yang tidak ngaji tiap hari. Lalu Profesor, kalau tidak tiap hari, siapa yang 2 hari sekali ngacung? Yang ngaji 2 hari sekali? Tidak ada. Masya Allah. 3 hari sekali? Tidak ada. 4 hari sekali? Tidak ada. Terus kapan ngaji ini? Seminggu sekali? 1-2 ya. Mungkin kalau malam Jumat ikut yasinan ya tidak tahu tuh. Rumah tangga kita harus disuarakan Al-Quran di dalamnya supaya bersinar keluarga itu. Senyum yang ramah dengan orang, ada sholat dan baca Quran supaya mesra dalam keluarga. Menjadi pendengar yang baik. Bapak menjadi pendengar yang baik, ibu menjadi pendengar yang baik. Jangan menjadi pembicara yang baik. Ngomong ya. Anak-anak hafal. Jadilah pendengar yang baik. Itulah sebabnya Allah menciptakan 2 telinga ini ya. 2 telinga 1 mulut supaya mendengarnya lebih banyak daripada bicaranya. Yang berikutnya, hendaklah ada kejutan-kejutan kecil ya. Perkawinan kalau sudah lama, supaya tidak jenuh, harus ada kejutan kecil. Ya kejutan apalah. Bukan kejutan besar. Kalau kejutan besar misalnya bapak dari masjid, ibu sembunyi di balik pintu, begitu masuk wah itu kejutan besar tuh, jantung bisa rontok itu. Kejutan kecil. Ada humor di keluarga, jangan tegang, ada humor. Untuk jadi humor keluarga tidak perlu jadi pelawak, bisa humor dengan anak, dengan istri, dengan supaya mesra. Dan yang terakhir, saling memahami dan mudah memaafkan. Saling memahami dan mudah memaafkan. Hal-hal kecil jangan diperbesar. Ada cerita orang cerai karena gara-gara masjid odol itu ya. Masjid odol bisa cerai karena ngedekno barang cilik. Dia sholat Allahu Akbar kan Allah besar. Yang lain kecil, jangan digedekno hal-hal yang kecil. Ada masjid odol,
istrinya itu orang perfect, yang ingin sempurna. Kalau mencet odol itu dari bokongnya dan tidak tepos tengahnya. Istrinya itu begitu, suaminya dari tengah. Dari menyetip potot gitu ya, tangannya tepos. Saya negur, Pak, kalau menyetip odol itu dari belakang, bokongnya itu, biar tidak tepos tengahnya. Jadi bapak ala odol situ kalau macam-macam saya enak lah. Lama-lama tidak cocok, menjadi besar tuh soal kecil odol. Bapak sakar pedewi. Malah kamu itu cerewet, medek-odol jadi masalah. Akhirnya bapak wes bosan karo aku ya apa lah sakarmu. Bapak tertantang, ya wes aku kan tantangan ya wes. Akhirnya ke pengadilan. Itu podo buduwe ya. Kalau pinter enggak begitu. Kalau pinter gimana pemecahnya? Ya beli odol dua lah. Yang satu kayak nebujone, yang satu untuk dia. Kalau mau pijit sak karpe odol dhewe begitu. Wong tuku odol loro kok repot. Itu namanya membesarkan hal kecil dan tidak pintar, tidak cerdas ya. M keempat. Mencukupi kebutuhan fisik minimal. Fisik minimal harus cukupi ya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah sumber keindahan hidup di dunia. Harta, anak-anak sumber keindahan hidup. Uang itu bahan bakar kehidupan. Tanpa uang, tanpa harta, ibarat kendaraan tanpa bahan bakar. Susah berjalan, tidak bisa. Ya kita bahagia hidup dengan cinta, tidak bisa. Hanya seminggu itu. Harus bayar listrik, harus bayar rumah, harus bayar air, bayar sekolah anak. Mencukupi kebutuhan fisik minimal. Cuma berapa tingginya tergantung kita. Kalau fisik minimal kita tetapkan tinggi, berat kita. Semakin tinggi kebutuhan fisik minimal, maka semakin berat beban hidup kita. Semakin rendah batas fisik minimal, semakin ringan beban hidup kita ya. Jadi harta itu, uang itu ibarat bensin memperlancar perjalanan hidup. Bukan tidak perlu, tapi ingat tidak semua bisa dibeli dengan uang. Banyak hal tidak bisa dibeli dengan uang. Orang bijak mengatakan orang dapat membeli tempat tidur mewah, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Tempat tidur mewah bisa dibeli, tidur yang nyenyak tidak bisa. Tidak ada toko jual tidur nyenyak. Uangnya banyak, ada bisa tidur ya sudah. Tidak bisa dengan uangnya terus tidur, kecuali pakai obat tidur ya. Jadi tidak bisa dibeli dengan uang. Orang dapat membeli obat yang mahal, tapi tidak bisa membeli badan yang sehat. Obat bisa dibeli, dokter ongkosnya bisa dibayar, rumah sakit bisa dibayar, tapi sehat tidak bisa dibeli. Sehat itu karena Allah. Faiza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dokter mengobati, nah masih sembuh. Banyak dokter sakit meninggal, kena corona meninggal, kena ini meninggal. Tidak bisa dibelikan uang. Orang dapat beli rumah yang megah, tapi tidak bisa membeli rumah tangga yang bahagia. Rumah megah bisa dibeli, rumah tangga bahagia tidak bisa.
Coba lihat di TV kita, para artis rumahnya bagus, mobilnya bagus, pakaiannya bagus, tukaran cerai. Jadi kesimpulannya apa? Harta itu bukan segala-galanya. Tapi ada tapinya. Harta bukan segala-galanya, tapi tanpa harta bisa susah segala-galanya. Harta bukan segala-galanya, iya betul. Tapi tanpa harta susah segala-galanya. Ya kalau bahasa Inggris banyak. With money you can buy clock but not time. Kamu dengan uang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu, ya, dan seterusnya banyak ini. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur. Rasa syukur. Setan itu yang pertama digarap adalah hilangnya rasa syukur, supaya kita gampang orang mengeluh. Summa la'atiyannahum min aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajaksarun syakirin. Aku akan datangi, cegah manusia dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri, katakan tak dangi kabeh wala tajaksarun syakirin, dan akan kamu jumpai ya Allah sedikit orang yang syukur, tidak banyak. Yang banyak itu sambat, mengeluh. Jadi syukur itu garapan pertama setan. Orang yang gampang mengeluh itu tidak bisa syukur. Syukur, menikmati yang kita miliki. Itu syukur. Menikmati yang kita miliki, bukan yang kita inginkan. Kita inginkan banyak macam-macam, bukan. Kita nikmati yang kita miliki, bukan yang kita inginkan. Ada anak muda yang setiap kali menjelang tidur dia hitung, alhamdulillah saya punya rumah, bisa tidur tidak kehujanan. Masih banyak orang yang rumahnya bocor, alhamdulillah. Besoknya lagi, alhamdulillah saya bisa bernafas tanpa ada alat medis yang nempel. Banyak orang bernafas saja bayar di rumah sakit dengan tempelan banyak. Menikmati yang kita miliki, bukan yang kita inginkan. Berterima kasih. Berterima kasih itu terima, jadi terima kasih, terima kasih namanya. Ada infak, syukur itu ada infak, bukan terima sa'i kamu tentu, bukan syukur itu. Terima kasih, habis terima sebagian kasih. Dan syukur itu menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi. Allah memberikan mata, mulut, paru, nafas, udara, digunakan sesuai dengan keinginan memberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, M yang keenam itu mengubah tetapi yang negatif dengan meskipun yang positif. Kita sering ada tetapi yang negatif. Saya ingin tiap subuh itu jamaah di masjid Mujahidin, tetapi rumah saya jauh. Tetapi hapus, ganti dengan meskipun. Saya ingin jamaah masjid Mujahidin meskipun rumah saya jauh. Begitu. Saya ingin jamaah Mujahidin tapi saya sudah tua, jalannya susah. Hapus, tetapi ganti meskipun. Saya ingin jamaah Mujahidin meskipun saya sudah tua dan kalau jalan berat. Saya ingin pagi malam bisa tahajud tapi ngantuk. Tetapi yang negatif, saya ingin bisa tahajud meskipun menjelang bangun masih ngantuk. Saya ingin bekerja tidak terlambat, tetapi rumah saya jauh, tetapi ganti dengan meskipun. Saya ingin sampai tempat kerja tidak terlambat, meskipun rumah saya jauh. Itu ya. Ya, ini waktu terbatas. Banyak contoh menarik sebenarnya. Ada seorang anak tukang becak di Kendal tahun berapa itu menggunakan
menghapus tetapi dengan meskipun. Saya anak tukang becak, ingin kuliah tetapi saya cuma anak tukang becak, dihapus. Saya ingin kuliah meskipun saya anak tukang becak. Dia belajar, dapat beasiswa. Nah, dapat beasiswa. Waktu wisuda, dia datang ke tempat wisata kampusnya di Universitas Diponegoro Semarang. Itu naik becak bapaknya, naik becak yang ngayuh bapaknya. Dia menjadi lulusan tercepat, dia menjadi lulusan terbaik, dan menjadi berita utama. Akhirnya presiden waktu itu Pak SBY itu baca, oh anak ini hebat ya, tukang becak, semangatnya tinggi, dia dapat bidik misi ya, semangat tinggi. Dipanggil oleh presiden, dipanggil. Bapaknya nangis ke istana itu, wong atas aku tukang becak, aku diterima istana. Ditanya oleh Pak SBY, Reni namanya ya, Reni, saya baca tentang prestasimu. Saya ingin tanya, kamu ingin minta apa dari saya? Minta apa kamu pada saya? Presiden sampai kota. Apa jawabannya? Bapak Presiden, kalau Bapak berkenan, mohon saya diberi beasiswa sekolah ke Inggris. Saya akan belajar dengan baik, kembali segera pulang untuk mendidik adik-adik saya. Reni ini guru TPA ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi kalau pagi dia kuliah, malamnya dia mimpin ngaji anak-anak gitu ya. Dikirim karena presiden yang memberi ya, langsung dia dikirim ke Inggris, S2 di Inggris. Karena persenjataan baik, oleh kampusnya diminta melanjutkan S3, bukan main ya. Itu karena semangat mengubah tetapi dengan meskipun. Tetapi itu yang negatif sering menjadi racun. Saya ingin supaya bisa lulus dengan cepat, tetapi saya sibuk di organisasi ya. Harus ganti meskipun. Kita ini sering terhambat dengan tetapi yang negatif itu. Jadi menikmati bukan M itu saya ulangi kesimpulan. 1. Menjaga kesehatan. 2. Melakukan aktivitas dengan khusyuk. 3. Mesra dengan keluarga. M yang keempat, mencukupi kebutuhan fisik minimal. M yang kelima, meningkatkan rasa syukur. M yang keenam, mengubah tetapi dengan meskipun. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.